Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kalau kita mengamati dan terbuka, kita akan mendengar bahwa banyak sekali di antara kita yang menderita sakit. Dan ternyata sakit yang paling banyak adalah sakit overthinking. Berpikir terlalu banyak. Apa-apa dipikirin. Bahkan seperti diare mental. Apa saja dipikirkan. Dan karena itu kemudian kita overthinking sampai tidak bisa tidur. Dan juga kemudian ada yang sampai depresi. Dan itu banyak sekali. Sebetulnya fakta ini bisa membantu kita untuk lebih sadar. Yang pertama, berpikir, semakin serius berpikir, tidak selalu menemukan jawaban. Jadi ada false belief. Kalau kita serius berpikir, kita akan menemukan solusi. Menurut saya itu false. False belief. Tidak benar. Data menunjukkan itu tidak tepat. Semakin berpikir, malah overthinking, lalu malah tidak bisa tidur. Solusi tidak ketemu, kita overthinking, kita bisa depresi. Maka berarti sebetulnya berpikir itu banyak negatifnya. Hidup tidak harus berpikir. Karena hidup itu sebetulnya yang paling penting dijalani, disyukuri, bukan dipikirkan. Pikiran kita itu terbatas. Bahkan ketika kita berpikir, saya mau lebih rohani, saya mau berusaha supaya menjadi lebih spiritual. Akhirnya yang mengatakan saya mau lebih spiritual itu juga pikiran. Jadi yang berkembang cuman pikirannya, tidak sungguh-sungguh spiritual. Kalau sungguh-sungguh spiritual justru mengurangi berpikir. Lalu lebih banyak percaya. Percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu jauh lebih spiritual daripada berpikir. Termasuk memikirkan yang spiritual. Itu kadang-kadang hanya ganti topik, tapi modusnya sama, overthinking. Spiritualitas justru tidak mengandalkan pikiran, tapi mengandalkan iman. Bahkan yang tidak bisa dipikirkan, bisa diterima. Karena percaya, bukan karena bisa dipikirkan. Spiritualitas justru menerima segala sesuatu. Karena percaya bahwa hidup ini Tuhan yang menyelenggarakan, bukan kita. Salah satu langkah spiritualitas adalah menyadari bahwa saya itu nggak bisa buat apa-apa. I know nothing. Hanya sok tahu saja. Contohnya, bernafas. Saya itu nggak bisa apa-apa tentang bernafas. Saya bilang, nafas kamu berhenti ya, nggak bisa juga. Nafas, kamu sekarang nafas ya, nggak bisa juga. Tidak bisa menghentikan nafas, tidak bisa mengatur nafas. Saya tidak bisa, saya tidak punya kuasa. Karena nafas itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dan kita tidak bisa mengaturnya. Kita tidur aja masih bernafas kok. Kalau tidak bernafas ya bablas. Jantung juga sama. Saya nggak bisa ngapa-ngapain dengan jantung saya. Jantung, kamu berdegupnya lebih kenceng ya? Nggak bisa. Jantung,
kamu jangan berdegup seminggu istirahat ya. Nggak bisa juga. Dengan lambung, pencernaan, usus sama. Saya nggak bisa apa-apa. Lalu sebetulnya saya itu bisanya apa? Saya itu nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisanya mengklaim saya yang bernafas. Ini jantung saya yang menggerakkan jantung saya. Itu hanya klaim saja. Saya itu nggak bisa apa-apa. Hidup tanpa saya itu bisa. Memandang pemandangan yang indah, itu juga bukan saya. Saya nggak bisa apa-apa. Kalau sudah membuka mata, ya semuanya saya lihat. Saya hanya bisa menutup kelopak mata dan membukanya. Tapi memandang atau tidak memandang, mana yang saya pandang, mana yang tidak saya pandang, nggak bisa diatur. Begitu dibuka, ya kelihatan semua. Nafas, jantung, paru-paru, pencernaan, mendengar, memandang. Saya nggak mau mendengar. Ya tetap dengar. Mendengar itu masalah getaran frekuensi yang mengenai gendang telinga kok. Saya nggak usah ngatur pun akan tetap dengar. Lalu sebetulnya saya itu nggak bisa apa-apa. Dan tidak harus ada saya. Tetapi justru dengan tidak adanya saya itulah, maka yang ada kemudian adalah keterbukaan. Siap menerima segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Dan hidup jauh lebih ringan. Yang sudah lewat nggak usah dibawa-bawa. Yang belum datang, ya sudah belum datang, kita siap menerima saja. Tidak usah khawatir. Karena itu sebetulnya spiritualitas dimulai bukan ketika kita mau dan punya niat untuk belajar spiritualitas, belajar yang rohani. Bukan. Belajar kitab suci. Wah, saya mau belajar kitab suci. Supaya saya suci dan baik. Nanti malah yang terjadi saya yang sombong. Karena merasa saya sudah pinter. Enggak spiritual sama sekali. Itu hanya proses psikologis. Bukan perjalanan rohani. Perjalanan rohani justru menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam diriku. Dia yang menggerakkan, dia yang menghidupkan, bukan saya. Lalu semakin hari, Tuhan yang semakin nyata dalam diriku. Aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Roh Kudus bertahta di dalam diriku. Akulah bait Roh Kudus. Bukan ada aku dan Roh Kudus di dalam diri sini, tidak. Hanya satu. Hanya satu, tetapi kemudian siapa yang dominan? Kalau ada penggaris antara 0 sampai 100, bisa jadi saya 50, Roh Kudus 50. Bisa jadi sayanya 90, Roh Kudusnya cuma 10. Bisa jadi sebaliknya, Roh Kudusnya itu 90, sayanya cuma 10. Bisa jadi semuanya Roh Kudus, saya nggak ada. Bisa. Dan itulah spiritualitas. Sehingga yang hadir itu Roh Kudus, yang berbicara Roh Kudus. Mata yang saya pakai untuk melihat adalah mata yang sama yang dipakai oleh Roh Kudus untuk memandang dunia ini. Dan kalau bisa seperti itu, yang ada adalah Roh Kudus yang mengungkapkan diri lewat tubuh saya, lewat pikiran saya, lewat gerak-gerik yang ada pada saya. Yang menggerakkan bukan saya, tapi Roh Kudus. Karena sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa, cuma mengklaim saja. Menyadari hal ini bisa semakin mengizinkan roh yang menggerakkan, dan bukan saya. Karena saya toh juga tidak bisa menggerakkan jantung, menggerakkan paru-paru, menggerakkan pendengaran, menggerakkan penglihatan yang nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa. Kalau kita bisa menyadari kesatuan antara Roh Kudus dan saya, dan Roh Kudus semakin besar, saya semakin kecil, lalu kemudian yang mengendalikan hidup ini adalah Roh Kudus, dan bukan saya. Saya ikut saja, karena toh saya tidak bisa apa-apa. Spiritualitas adalah sebuah perjalanan yang diawali dengan kesadaran bahwa I know nothing, I desire nothing. Tetapi saya adalah keterbukaan, menerima segala sesuatu, karena Roh Kudus yang menggerakkan segalanya. Dialah daya hidup yang menggerakkan
saya sehingga saya menjadi pribadi yang hidup. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.